Gen. Mangkir dari panggilan polisi dan Dewan Pengawas KPK RI, Firly Bahuri, Ketua KPK terlihat asik makan durian dan ngopi bareng bersama sejumlah pemilik media di Aceh. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan Bobi Nasution otomatis dihapus sebagai kader dari PDI Perjuangan. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi. Pilpres 2024 Jawa Tengah diprediksi akan menjadi medan pertarungan sengit antara pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Saksikan selengkapnya dalam Apa Kabar Indonesia Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa saya Cece Anissa menemani istirahat malam hari Anda di Apa Kabar Indonesia Malam bersama dengan rekan saya Ken Ana. Di malam hari ini saya akan ajak Anda untuk melihat dialog saya dengan sejumlah narasumber masih soal Pilpres 2024. Kita akan membahas mengenai strategi pemenangan masing-masing capres-cawapres. Tapi yang kita bahas spesifik soal Jawa Tengah karena di mana Gibran dan juga Prabowo begitu optimis akan memenangkan kandang banteng. Sementara itu juga PDIP meradang. Kita tahu bahwa Jawa Tengah adalah kandang dari banteng pemirsa. Itu yang akan saya bahas. Kalau Ken ada apa? Ya, hari ini pemirsa, malam ini kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana sebenarnya sejarah perjalanan panjang dari konflik yang terjadi antara Israel dan juga kelompok-kelompok di Palestina yang kemudian menyebabkan sampai hari ini sudah 1 bulan lebih konflik tersebut juga terjadi antara Israel dan juga Hamas dan juga menjatuhkan begitu banyak korban jiwa yang tidak berdosa. Selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Kita ke informasi yang pertama, mangkir dari panggilan polisi dan Dewan Pengawas KPK RI, Firly Bahuri, Ketua KPK terlihat asyik makan durian dan ngopi bareng bersama dengan sejumlah pemilik media di Aceh. Dalam pertemuan dengan sejumlah pemilik media lokal yang tergabung dalam Jaringan Media Cyber Indonesia atau JMSI Aceh, Firly hanya ditemani oleh sejumlah pengawalnya saja. Meski bukan pertemuan formal, tim pengawal Firly sempat melarang sejumlah awak media yang hendak meliput pertemuan itu untuk mengambil gambar. Seusai pertemuan, Firly Bahuri menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan rangkaian kegiatannya selama bertugas di Aceh. Dirinya pun tak banyak berkomentar atas sejumlah pertanyaan yang dilontarkan oleh sejumlah awak media dan langsung meninggalkan lokasi pertemuan. Sebelumnya, Firly Bahuri dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Selasa 7 November 2023. Namun, Firly memilih untuk melakukan kunjungan kedinasan ke Aceh dalam rangka roadshow bus KPK dan roadshow Hakordia yang berlangsung sampai tanggal 11 November mendatang. Kita nggak ada komentar. Kan tadi udah ada komentar kita. Bang, tadi ketemu tadi. Iya bang, tadi janji abang ke Aceh. Melakukan tugas ini. Pak, di sini ke agenda apa, Pak? Barusan. Gimana, Bang? Barusan agenda apa di sini, Pak? Loh, ini juga tugas dan rangka bertemu dengan kawan-kawan. Dengan kelompok apa, Pak? Apanya? Dengan kawan-kawan kelompok apa tadi, mewakili apa? Apa ya? Tidak ada mewakili, kita ngopi aja kok. Oh, ngopi. Ngopi aja tadi, Mas.
Ya, pemirsa, bakal calon presiden Anies Baswedan menegaskan pemerintah harus terus menyusun kebijakan agar KPR bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Ya pemirsa, acara ini dihadiri oleh Anies Baswedan. Dia hadiri Rakernas tersebut, yakni Rakernas Apersi yang bertajuk Masa Depan Penyediaan Rumah Rakyat pada Pemerintahan yang akan datang. Dalam kesempatan ini, Anies menyampaikan bahwa rumah adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara. Untuk itu Anies menyampaikan bahwa pemerintah harus terus menyusun kebijakan yang bisa memenuhi kebutuhan. Juga melakukan reformasi sehingga KPR bisa diakses oleh semua. Begitu kita bicara tentang perumahan, maka sektornya Pak, dari mulai keuangan, sektor keuangan itu ada subnya lagi, perbankan, lalu ada kebijakan APBN-nya, itu fiskalnya, lalu kemudian kita masuk moneternya, yang punya, kemudian masuk kepada tata kotanya atau tata ruangnya, yang itu semua bisa lihat sektornya beda-beda. Pegang semua, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Pengendali pemerintahan bisa memastikan semua berjalan dengan benar. Pemirsa, calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo. Pemirsa, ini kemudian calon presiden yakni Ganjar Pranowo ini menyampaikan bahwa ada beberapa agenda yang ia lakukan dalam melakukan sosialisasi untuk masyarakat khususnya di Ponorogo, Jawa Timur, di mana Ganjar menyapa ribuan massa yang memadati alun-alun. Ganjar berpesan kepada seluruh pendukung untuk tetap menjaga perdamaian karena pemilu ini merupakan agenda 5 tahunan. Sholawatan yang melibatkan ribuan massa ini juga sekaligus untuk memperingati ulang tahun ke-10 Mafia Sholawat yang lahir di Ponorogo. 2024. Hari ini suhu politik lagi ada sangat-sangat kukuh, maka kemudian kita harus bisa mendidik itu tetap cukup hangat saja, jangan sampai panas. Kalau terjadi panas harus ada mereka yang mendidikkan, dan betul kita boleh beda pilihan, tapi tetap kita waras semuanya, tetap bersaudara, silaturahminya tidak pernah putus, dan kita sudah belajar dalam konteks politik itu 5 tahunan kita selalu ada pesta demokrasi yang bukan sekali di level desa juga, kabupaten kota apalagi, terus kemudian provinsi biasa, berikutnya berkali-kali. Jadi artinya kita sudah cukup biasa. Bahwa kemudian ada catatan-catatan yang ada dari masyarakat terkait dengan proses-proses ini, biarlah kemudian masyarakat bisa menilai, dan tugas kita semua adalah menjaga agar proses ini bisa berjalan dengan baik. Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memilih tidak berkomentar dan hanya tertawa saat ditanya mengenai keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya pemirsa, putusan MK yang mencopot Anwar Usman sebagai Ketua Hakim MK begitu menyita perhatian publik. Namun bakal calon presiden yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju yakni Prabowo Subianto sepertinya enggan berkomentar dan hanya tertawa. Hal ini terlihat saat Prabowo hadir dalam acara peresmian Gedung Hussein yang akan digunakan untuk taruna dan taruni. Gedung Makan Hussein, pemirsa. Selama menempuh pendidikan akademi militer, mereka bisa menggunakan gedung tersebut di Magelang, Jawa Tengah. Menteri Pertahanan mengaku bersyukur karena pembangunan gedung makan tersebut dinilai cepat karena hanya membutuhkan waktu 5 bulan saja. Namun saat disinggung mengenai putusan MK, Prabowo hanya tertawa lebar sambil meninggalkan awak media. Salam kebajikan. Putusan MK gimana Pak pendapatnya Pak? Putusan MK, tanya MK sana lah, jangan tanya aku. Sini tanya ruang makan aja. Tensi politik di Kota Solo, Jawa Tengah kembali menghangat menyusul tudingan Ketua DPC PDI Perjuangan Solo, Efek Hadi Rudiatmo kepada aparat kepolisian Solo yang dinilai melakukan intervensi dan intimidasi pada PDIP. Tudingan itu pun langsung dibantah oleh Kapolresta Solo, Kombes Pol Iwan Saktiadi yang menegaskan bahwa polisi netral.
Kandang Banteng di Solo, Jawa Tengah sedang menepuk riak perlawanan menyusul sikap politik keluarga Presiden Joko Widodo yang tak lagi sejalan. Sang pentolan penjaga moncong putih Surakarta FX Hadi Rudiatmo mencium aroma tak sedap usai aparat terlihat menyatroni kantor PDI Perjuangan Solo. FX Rudi menendang tudingan panas. Kedatangan polisi disebut-sebut menjadi penanda intervensi. Kalau DPC saja sudah didatangi, polisi orang akan menilai ini adalah bentuk intervensi, intimidasi. Supaya orang takut ke DPC, ini kan sebenarnya tidak benar. Entah itu maunya sendiri atau disuruh, saya tidak tahu. Tapi hal itu dinilai oleh kader-kader partai, ini adalah merupakan hal yang disayangkan. Nah, saya memberikan gambaran, inilah bentuk intimidasi dan intervensi pada partai politik. Padahal tugasnya tidak di situ. Kecuali naik rumah sana itu rumah judi, rumah penjual minuman alkohol, rumah untuk membuat narkoba, silahkan disatroni. Keluarga Jokowi dan FX Rudi 18 tahun adalah saudara seiring seirama. Jokowi FX Rudi berduet memimpin Solo dari 2005 hingga 2012. Saat Jokowi sukses meniti karir hingga menjadi orang nomor 1 istana, FX Rudi tercatat menjadi pengikut setia. Pun saat Gibran Rakabuming Raka maju menjadi suksesornya di Solo. Dengan pengaruh yang dimiliki, FX Rudi berhasil mengantarkan sulung Jokowi ini duduk di kursi Solo 1. Ketika muncul gagasan, Jokowi diusulkan menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan menggantikan Megawati Soekarno Putri. FX Rudi menjadi satu-satunya kader merah yang merespon positif. Pak Jokowi diusulkan untuk menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan kan? Iya. Ya ora masalah toh, berarti aku ya mohon maaf. Aku ya katut untuk kesinggung-singgung karena dulu bareng Rudi kan ngono. Kan gitu. Ya, itulah untuk kongres nanti yang menentukan, bukan saya, bukan Mas Guntur saja, namun kongres. Pembelaan FX Rudi untuk Jokowi dan keluarga juga kerap membuatnya berurusan dengan kantor pusat hingga mendapat sanksi partai. Kalau kita bicara karakter Bu Mega yang politisi Jawa, negarawan Jawa, itu beliau kalau berstatement kemudian dijawab secara frontal oleh kadernya yang secara struktur tidak equal, itu memang dia biasa mengeluarkan karakter aslinya. Karakter sebagai pemilik partai atau pemilik mandat atau pemilik otoritas, kemudian dia mewujud menjadi sosok yang ya otoriter lah, termasuk dalam konteks FX Rudiatmoko ini. Jadi ketika FX Rudiatmoko seakan-akan dalam tanda kutip menantang bahwa saya siap dibunuh, saya siap dibuang, saya siap dibinasakan dan semacamnya, bagi karakter Bu Mega itu adalah sebuah tantangan. Namun takdir politik berkata lain. Gibran memilih menyeberang. FX Rudi pun kini bekerja keras mempertahankan Banteng yang suaranya direbut Gibran. FX Rudi keluar menyerang, termasuk menepuk spekulasi saat polisi berpatroli di kantornya. Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi tegas membantah semua spekulasi politik di balik video patroli polisi. Kedatangan personel polisi ke kantor DPC PDIP hanyalah patroli rutin dan dilakukan di kantor partai politik lain. Kami di sana adalah patroli, dan jika mempertanyakan kenapa
ada dokumentasi foto. SOP kami bahwa setiap penugasan anggota wajib memberikan laporan atas hasil penugasan yang dilampiri dengan foto. Saya tegaskan bahwa Polri netral, tidak ada dalam ikut berkontestasi atau keberpihakan terhadap pihak manapun yang berada dalam kontestasi pemilu tahun ini atau dalam pemilihan umum. Adapun kejadian kemarin, saya akan menyampaikan foto-foto yang lainnya yang membuktikan bahwa Polresta Surakarta melaksanakan kegiatan yang sama di tempat yang lain dalam frame yang sama. Bisa rekan-rekan lihat kantor-kantor ini atau foto-foto ini berbicara bahwa foto-foto ini juga menampilkan kegiatan anggota di tempat-tempat, di objek-objek, di kantor-kantor lain, kantor-kantor parpol lain, dan kami telah menyandangi 18 parpol peserta pemilu di Surakarta. Kapolri telah menegaskan netralitas personil di Pilpres 2024 mendatang. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyayangkan insiden patroli di kantor DPC PDIP yang mengarah pada konflik kepentingan. Ya, sementara Wali Kota Solo yang juga bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka menyebut patroli polisi hal lumrah karena aparat harus menjaga objek vital di tengah tahun politik. Patroli polisi di markas Banteng Solo, Jawa Tengah memantik tanya dari elit PDI Perjuangan Jakarta. Jika hanya patroli biasa, mengapa harus di kantor partai politik? Mengapa pula polisi berpatroli di beberapa DPC PDI Perjuangan? Apakah ada maksud lain? Karena aktivitas aparat di kantor partai politik bisa bermakna konflik kepentingan. Nasib bagi kami mengucapkan ya, ketika ini kemudian terjadi di beberapa tempat, ini kan menunjukkan suatu patroli yang berlebihan. Padahal patrolinya harusnya terhadap narkoba, terhadap berbagai bentuk intoleransi, bentuk radikalisme, kemudian premanisme, pungutan-pungutan liar yang meresahkan masyarakat, pinjaman online yang merugikan masyarakat. Ini kan seharusnya yang menjadi fokus dari Polri, sehingga apa yang dilakukan kemudian menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat, bukan ke PDI, karena kami sudah punya pengalaman. Tetapi masyarakat, kekuatan kelompok pro-demokrasi akhirnya berbicara dan mengingatkan kembali tentang abuse of power, tentang suatu konflik kepentingan. Ya, kami hormati ketika Pak Jokowi mendorong Mas Gibran untuk menjadi calon wakil presiden, tapi harus bisa dibedakan bahwa netralitas ini sangat penting agar tidak terjadi abuse of power sebagaimana masa Pak Harto dulu. Ini harapan banyak orang, ini harapan keluar dari nurani yang baik, yang bening tentang pemilu yang jurdil. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjawab semua spekulasi politik tentang aktivitas polisi di DPC PDI Perjuangan. Menurut bakal calon wakil presiden Koalisi Indonesia Maju ini, patroli juga dilakukan di kantor-kantor DPC partai politik lain di Solo. Patroli polisi di kantor DPC PDIP dan partai politik lain adalah bagian menjaga objek vital. Kan udah clear sama Pak Kapolres. Yang Mas Ali mau jadi komunikasi penghubung itu? Ya kan udah clear. Pak Kapolres kan sudah komunikasi dan sudah press conference juga kan. Apakah ada bentuk intimidasi? Ada nggak? Nggak ada kan? Semua kantor juga disambangi kan. Yaitu bentuk tanggung jawab dari Pak Kapolres. Kalau intimidasi ya silakan dilaporkan aja kalau ada intimidasi. Ya. Harusnya malah bisa merasa aman ya Mas dengan ada patroli. Harusnya merasa aman, merasa diayomi. Ya ini rutinitas ya, karena mendekati Natal, mendekati Tahun Baru, mendekati event besar Piala Dunia, ya pasti Pak Kapolres pasti melakukan penjagaan objek-objek vital. Ya salah satunya kantor DPC PDI Perjuangan.
Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi sebelumnya tegas membantah tudingan intervensi dan intimidasi di balik foto patroli di kantor DPC PDI Perjuangan. Kedatangan personel polisi ke kantor DPC PDIP ini hanyalah patroli rutin dan dilakukan di kantor partai politik lain. Tim TV One mengabarkan. Ya, usai jeda pemirsa, apa kabar Indonesia Malam tentunya masih akan menemani Anda bersama dengan Caca Anissa yang akan membawakan mengenai pembahasan yang menarik tentunya ya, Caca. Benar sekali, Ken. Nanti saat lagi saya akan berbincang dengan sejumlah narasumber untuk membahas mengenai Pilpres 2024, khususnya mengenai basis Jawa Tengah, pemirsa. Sekiranya, apakah nanti langkah Gibran untuk berebut suara di Jawa Tengah berhasil? Kita tahu bahwa Jawa Tengah adalah basis suaranya Banteng atau PDIP. Sesaat lagi. Pilpres 2024 Jawa Tengah diprediksi akan menjadi medan pertarungan sengit antara pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Selama ini Jawa Tengah memang dikenal sebagai kandang banteng atau didominasi kader PDI Perjuangan. Hal ini terlihat dari perolehan partai pimpinan Megawati Soekarno Putri mendominasi setiap hajatan pemilu. Gibran sendiri pun mengamini wilayah Jawa Tengah bakal menjadi arena pertarungan yang berat saat Pilpres 2024. Gibran menyebut kondisi itu pula yang membuatnya langsung melakukan safari politik di wilayah tersebut untuk kembali menguatkan basis suara yang sudah ada sebelumnya. Jawa Tengah ini tidak mudah. Jawa Tengah ini nanti jadi benar-benar jadi medan pertempuran. Mungkin nanti saya 60% berusuhannya ada di Jawa Tengah juga. Kita ingin mendengar, kita ingin berinteraksi dengan Bapak. Keikutsertaan Gibran Rakabuming di Pilpres 2024 sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto dianggap membahayakan suara Ganjar Pranowo di Jawa Tengah. Ketokohan Gibran tak lepas dari faktor ayahnya yang mengakar kuat di Jawa Tengah. Sebagai wali kota Solo, Gibran menjadi salah satu sosok yang cukup populer di telinga masyarakat Jawa Tengah. Lantas, masih perkasakah Ganjar di Jawa Tengah? Akankah pasangan Prabowo Gibran mampu mendulang suara sebanyak-banyaknya di Jawa Tengah dan mengungguli di kandang banteng? Ataukah Gibran hanya sebatas menggoyang, tak sampai mengungguli Ganjar Pranowo Mahfud MD di Jawa Tengah? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, sambil kita menunggu penetapan Capres dan Cawapres yang akan nanti diumumkan oleh KPU tanggal 13 November, tapi kita tahu bahwa politik tidak berjalan di ruang hampa. Manuver-manuver bahkan juga safari politik dan masing-masing baca pres dan juga baca Cawapres sudah dilakukan. Sekarang kita akan spesifik untuk melihat Jawa Tengah. Banyak mengatakan itu merupakan kandang banteng, tapi tampaknya Prabowo dan juga Gibran pun gencar melakukan safari politik. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Apakah Gibran dapat melenggang mulus, pemirsa, sementara kita tahu bahwa Ganjar Pranowo optimis untuk merebut suara terbesar di Jawa Tengah. Saya sudah bersama dengan narasumber saya di sini, Mas Pangi Syarwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam Mbak Caca. Ya, sendiri di sini karena saya juga punya narasumber yang akan saya tanya-tanya di malam hari ini, pemirsa. Dua narasumber saya lewat sambungan Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Pak Wihadi, bahkan juga Bang Andreas Parea. Selamat malam semuanya. Malam Caca, malam Pak Wihadi. Malam Bang Andreas, malam Pak Wihadi. Mas Panggi. Baik. Malam Bang Andreas. Saya ingin ke Bang Andreas terlebih dahulu. Bang Andreas, ini pertanyaan pertama, mohon maaf kalau nyelekit. Sebenarnya Jawa Tengah itu masih kandangnya banteng atau cuman mitos ini? Karena Gibran ini gencar sekali ya lakukan safari politiknya, kayaknya optimis, seperti apa? Ya
Kalau bilang kandang banteng itu dari tahun 55. Itu pemilu pertama di Indonesia. Jawa Tengah itu merupakan ya basisnya PNI. Kemudian selama Orde Baru, di mana PDI waktu itu ya ada di dalam politik represi Orde Baru, Soeharto. Tapi ya Banteng itu selalu mempunyai kursi. Apalagi ketika tahun 87 ketika Ibu Mega mulai turun ikut di dalam pemilihan DPR legislatif pada waktu itu. Langsung suara PDI waktu itu melonjak drastis. Begitupun ya pemilu-pemilu selanjutnya gitu. Sehingga ya betul bahwa ada Pak Jokowi, ada Pak Mas Gibran yang wakil yang adalah wali kota gitu. Tapi Pak Ganjar juga punya rekor yang panjang. Beliau 2 periode menjadi wakil rakyat dari Jawa Tengah, kemudian menjadi gubernur di Jawa Tengah dengan sekian banyak prestasi yang sudah dilakukan untuk masyarakat Jawa Tengah gitu. Sementara kalau bicara Pak Jokowi, tidak semudah kita mentransfer suatu elektoral dari bapak ke anak gitu. Saya kira masyarakat ini cukup cerdas, apalagi masyarakat Jawa Tengah yang kritis melihat politik, bahwa apakah apa yang dilakukan oleh bapaknya itu akan bisa dengan begitu saja pindah ke anaknya gitu. Tentu ya masyarakat juga akan lihat gitu bagaimana perjalanan politik, bagaimana pengalaman, track record dari masing-masing figur ini gitu. Dan yang menjadi capres itu adalah Pak Prabowo, bukan Mas Gibran gitu. Sehingga saya kira nanti Pak meskipun di kampanye pembukaan tadi Mas Gibran dengan begitu gagahnya menyatakan Pak Prabowo jangan takut, saya udah ada di sini gitu. Tapi yang capres itu tetap Pak Prabowo gitu. Oke, sekarang saya ingin ke Pak Wihadi. Pak Wihadi, ada aspek historis Soekarnoisme di Jawa Tengah. PNI cikal bakal PDIP juga kuat di Jawa Tengah. Itu artinya apa? Bagai punuk merindukan bulan dong kalau katanya Gerindra mau menang mutlak di Jawa Tengah. Ini seperti apa? Jadi begini, kita melihat pada tahun 2019 pemilu itu Pak Prabowo mendapatkan 20%, dan itu kita melihat bahwa Pak Jokowi pada saat itu mendapatkan 10%. Nah, dari situ kita melihat bahwa Pak Prabowo sudah punya modal suara 23% Jawa Tengah. Nah, kemudian kalau kita melihat saat ini, pemilih yang ada di Jawa Tengah itu 50% adalah di golongan milenial dan Gen Z. Dan dalam hal ini tentunya mempunyai idola. Nah, idolanya adalah salah satunya adalah Mas Gibran. Nah, jadi dengan kondisi seperti ini, kita melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Gibran seperti Cawapres pada saat pertemuan Jawa Tengah yang kita katakan, saya melihat bahwa ada optimisme bahwa yang namanya Jawa Tengah itu memang akan menjadi satu battlefield yang nantinya. Dan saya rasa satu hal yang kita lihat di sini adalah bagaimana Mas Gibran sebagai representasinya mempunyai pemilih-pemilih yang ada di Jawa Tengah dan populer di Jawa Tengah. Dan saya kira dengan kondisi demikian, dengan modal 22% saja, kemudian ditambah dengan suara dari Pak Mas Gibran, dan ya kalau misalnya mau ditambah lagi suara daripada yang pemilihnya Pak Jokowi, Pak Wihadi akan bertambah. Pak Wihadi, maaf saya potong Pak Wihadi. Audio Bapak sedikit terganggu di saya, jadi saya tidak dapat mendengar suara jelas. Nanti kita akan ulangi lagi ya. Saya akan tanya dengan pertanyaan yang sama. Nanti kita perbaiki dulu komunikasi dengan Pak Wihadi. Mungkin saya tanya saja ya kepada nanti Mas Pangi Syarwi. Jadi sebenarnya siapa ini bagai pungut merindukan bulan? Seakan-akan semua optimis memenangi suara di Jawa Tengah. Oke, satu dengan Soekarnoismenya, PNI dengan PDIP-nya. Tapi juga kansnya
Gibran lewat Pak Jokowi juga cukup besar di Jawa Tengah. Sesaat lagi. Oke, sekarang saya akan tanya kepada Mas Pangi Syarwi di sini. Jadi siapa yang punggung merindukan bulan di sini? Siapa yang terlalu optimis memenangi Jawa Tengah? Tampaknya dua-dua mengklaim hal yang sama. Iya, ini kan sebetulnya adalah akan ada pembelajaran. Ya. Apakah betul Jokowi efek kuat di Jawa Tengah atau PDIP efek? Jadi menurut saya ini pertarungan kuncian antara personalisasi kandidat, yaitu Jokowi efeknya, dengan pertarungan partai ideologinya PDIP. Kalau kita iris kan PDIP itu punya platform, punya ideologi, punya programatik. Nah, kemenangan di Jawa Tengah itu, Cak, 2 kali pemilu, di rematch 2014-2019, itu karena combine, mix antara Jokowi efek ditambah mesin partainya. Nah, itu membuat 2 kali pemilu tidak bisa dikalahkan, kuat. Nah, sekarang antara Jokowi efek mau dipecah kongsi, adu gerobak gitu dengan mesin partai. Nah, inilah waktu yang paling tepat bagi PDIP membuktikan partai di Jawa Tengah itu, Cak, itu angkanya 13%. Jadi angka-angka rata-rata skor di Indonesia paling tinggi itu Jawa Tengah. Partai orang yang merasa dekat dengan partai baik secara ideologis maupun secara psikologis. Artinya bisa dia kader, simpatisan atau anggota biasa. Nah, efek Soekarnoisme? Nah, itulah yang kemudian ada istilah lucu, misalnya kalau dipenggal lehernya orang di Jawa Tengah, tertulis 3 hal. Ada Soekarno, ada PDIP, ada Megawati. Darahnya ya? Darahnya begitu. Jadi itu yang kemudian challenge bagi Pak Jokowi, apakah ini bisa mengubah mazhab lama ini? Karena misalnya kalau dalam pemilihan gubernur, elektabilitas yang rendah seperti Mas Ganjar, atau dulu ada Bu Sri atau yang lain-lain, itu tidak pernah ada sejarah itu jagoan gubernur Jawa Tengah itu meskipun elektabilitas rendah nggak pernah ada istilah kalah. Siapapun yang diusung oleh PDIP selalu menang. Itu menandakan memang secara data saya statistik itu secara nasional alasan orang memilih calon presiden dan wakil presiden 67% adalah center of candidate, Cak. Jadi alasan orang memilih calon presiden itu dominan karena figur capres dan cawapresnya. Itu secara nasional angka-angkanya rata-rata. Tapi faktanya di Jawa Tengah itu justru berbeda. Alasan orang memilih calon presiden dan wakil presiden justru partai pengusung menjadi pertimbangan angkanya 30%. Berarti ini berdasar dong Mas Pangi ya mengenai survei bahwa Ganjar Mahfud bisa meraup 50,8% di Jawa Tengah dan juga DIY karena kekuatan tadi. Ya, hasil survei saya 2 Agustus kemarin, Jawa Tengah itu Ganjar 53%. Kemudian Prabowo 24%, Anies 15%. Itu di Agustus kemarin. 3 calon presiden ya. Ini Jawa Tengah ya. Ini Jawa Tengah, Jawa Tengah. Nah, konteks ini, Cak, makanya tadi apakah betul orang di Jawa Tengah itu memilih calon presiden dan wakil presiden preferensinya adalah partai pengusung? Atau orang memilih di Jawa Tengah itu adalah personalisasi kandidatnya, figur center of kandidat capresnya. Nah, ini yang di-challenge. Nah, bagi Bu Mega ini waktu membuktikan pembelajaran untuk Pak Jokowi bahwa Jokowi efek tidak ada pengaruh Jawa Tengah. Tetap ada mesin partai, tetap partai kuat. Dan jangan lupa yang kedua, Cak, begini. Jumlah suara yang dikumpulkan seluruh partai pengusung dengan jumlah yang dikumpulkan suara pribadi personal calon presiden itu masih besar jumlah suara yang dikumpulkan pribadi calon presiden dibandingkan seluruh partai pengusung kalau dijumlahkan totali suaranya. Artinya memang total efek dari center of candidate atau figur capres masih besar. Sekarang saya akan tanya kepada Pak Wihadi karena tadi sedikit terganggu komunikasi saya dengan Pak Wihadi. Ini mudah-mudahan komunikasi saya bisa lancar ya. Pak Wihadi, bolehlah dijawab sekaligus juga dijahit dengan apa yang dikatakan Mas Pangi. Orang Jawa Tengah itu kalau dilihat darahnya ada Soekarno, ada Megawati. Kok optimis sekali Gerindra mau menang mutlak di sana? Ya, jadi kembali saya katakan bahwa sekarang ini Jawa Tengah ada 50% pemilih muda, pemilih milenial dan Gen Z. Nah, saya kira dalam hal ini perlu diperjuangkan dan juga yang sudah tua. Jadi karena bagaimanapun sekarang anak-anak muda ini mempunyai pemikiran yang lain dan mempunyai idola yang lain, dan saya kira hal tersebut adalah merupakan satu hal yang perlu kita buktikan dalam 2024.
Jadi saya kira dalam hal ini perlu kita sampaikan bahwa bagaimanapun juga Pak Prabowo pada saat pemilihan itu 22% dan kita kemudian ada modal daripada partai pengusung. Kemudian juga kalau kita melihat ada ikut daripada Mas Gibran dan juga didorong juga oleh mungkin orang yang pemilih Pak Jokowi. Nah, perlu diingat bahwa pada saat pemilu pilkada gubernur, Ganjar itu hampir-hampir aja kalah dengan calon daripada kita, Pak Sudirman Said dengan Ibu Ida. Nah, saya kira itu juga membuktikan bahwa bagaimana Ganjar di Jawa Tengah itu apakah memang mempunyai kekuatan daripada kekuatan suara yang memang cukup baik. Dan saya kira hal itu tersebut menjadi barometer kita semuanya. Jadi saya kira dalam hal ini kita melihat bahwa apa yang menjadi kemungkinan 2024 itu karena ada pemilih-pemilih muda dan juga kemudian juga di sini ada pergeseran yang kita melihat bahwa bagaimana pemilih muda itu memandang pilpres ini. Jadi saya kira pilpres ini lebih pada masalah figur dan kita melihat juga kita sadar bahwa itulah yang kita memang dorong untuk bagaimana Mas Gibran sebagai representasi anak muda yang bisa menjadi pemimpin bangsa ke depannya. Pak Wihadi, berarti itu artinya, itu tandanya kenapa akhir-akhir ini beberapa minggu yang lalu ini Gibran diturunkan untuk melakukan safari politik di Jawa Tengah. Karena ingin merebut suara itu lewat dari Gibran, kita tahu bahwa relasinya dengan Pak Jokowi seperti itu. Ya, kita tidak bisa pikirin, memang Mas Gibran adalah berasal dari Solo dan wali kota Solo dan populer di Jawa Tengah dan Solo. Dan jangan lupa juga bahwa kepala-kepala daerah dari partai pengusung kita akan koalisi Indonesia Maju, yaitu Partai Golkar, itu banyak juga pemilih-pemilih Golkar yang ada di Jawa Tengah. Dan saya kira kita tahu bahwa pada saat zaman Orde Baru, itu kita melihat bahwa Golkar juga cukup kuat di Jawa Tengah. Kan memang kita tahu juga bahwa yang namanya pada saat itu Golkar masih mendominasi dan saya kira itu masih belum juga hilang apa yang menjadi kekuatan Golkar di Jawa Tengah. Jadi saya kira ini adalah merupakan modal-modal kita dan saya kira kita semuanya ada 3 capres. Dan ketika di sini kita juga melihat di sini ada potensi juga daripada pasangan Anies Mohaimin juga yang kita mungkin akan bersuara dari. Jadi saya kira kalau kita bagi 3 kemungkinan kita masih keunggulan itu dan dapat memenangkan Pak Prabowo. Baik, sekarang saya ingin ke Bang Andreas lagi. Bang Andreas, bahwa kita tidak bisa muluk-muluk melihat ini dari faktor historis Soekarnoisme, PNI cikal bakal PDIP di Jawa Tengah, tapi juga ada faktor lain, Jokowi effect. Tampaknya menurunkan Puan sebagai jurkamnya di Jawa Tengah, jangan-jangan nggak efektif nih. Ya, tidak bermaksud juga menjadi jumawa, tapi tetap kerja mesin partai dan konsolidasi yang terus-menerus dilakukan teman-teman di Jawa Tengah. Dan saya kira orang masyarakat di Jawa Tengah juga bisa memilah gitu antara kader dan kemudian ya mereka yang meninggalkan partai dengan ya cara yang begitu saja gitu. Artinya apa yang pernah terjadi juga misalnya dengan Ibu Rustri Ningsih waktu itu gitu. Jadi kemudian ketika peralihan dari Mas Ganjar, dukungan ke Mas Ganjar, sebelumnya ke Pak Bibit gitu. Jadi memang memang Jawa Tengah ini punya case yang unik buat PDI Perjuangan karena ya itu tadi gitu. Tapi juga tidak berarti bahwa dengan demikian teman-teman ini kemudian merasa bahwa sudah menang tanpa harus bekerja. Tapi yang saya tahu dan teman-teman di Jawa Tengah itu sangat militan gitu, dan mereka paham akan disiplin dan bagaimana komando dari partai untuk memenangkan Mas Ganjar. Oke, baik. Sekarang mungkin saya ingin kembali mengecek kepada Pak Wihadi. Pak Wihadi, bisa saya cek lagi komunikasi dengan Pak Wihadi karena tadi sedikit terganggu ya. Lantas Pak Wihadi, selain menerjunkan Gibran untuk meraih suara di Jawa Tengah, lantas ada strategi apa saja? Karena kita tahu bahwa kalau soal turun-turun ke wilayah, ke basis suara atau ke daerah di ada Jawa Tengah, Pak Ganjar juga melakukan hal yang sama. Ya, saya kira semuanya kita bekerja keras di daerah Jawa Tengah. Saya kira ini adalah menjadi daerah yang kita katakan battlefield antara Ganjar dan Pak Prabowo.
Jawa Tengah. Jadi ini memang dua inilah yang mempunyai potensi untuk pertarungan Jawa Tengah. Memang berbeda dengan Jawa Tengah. Saya kira Mas Gibran dalam hal ini tentunya juga mempunyai nama generasi muda yang ada di Jawa Tengah. Jadi saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu sesuatu hal yang memang harus dilakukan, karena bagaimanapun juga Jawa Tengah adalah merupakan basis. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh Mas Gibran juga demikian. Jadi saya kira ini kita semuanya bekerja, dan semua daripada mesin partai kami sudah bekerja, relawan-relawan kami sudah mulai bekerja, dan mudah-mudahan dengan kita bisa memberikan suatu hasil yang maksimal untuk Jawa Tengah. Baik, ya ditahan dulu Pak Wihadi, nanti saya akan tanya juga kepada Mas Panggi yang bisa memenangi suatu wilayah. Memang tidak hanya dari elit partainya, kepala daerah ini juga memegang peranan penting. Kita tahu ada belasan kepala daerah dari partai PDIP di Jawa Tengah, tapi banyak yang juga sudah PJ ini. Apakah mempengaruhi? Sesaat lagi. Ya pemirsa, kalau saya kutip apa yang dikatakan KPU, mudah-mudahan tidak direvisi ya. Di 2018 kepala daerah bisa jadi tim ses asal bukan ketua. Itu artinya bahwa PDIP 2 tahun yang lalu sempat ada statement, kita optimis Jawa Tengah menang karena punya 17 kepala daerah, tapi 4 diantaranya PJ. Ini berarti kan sumber kekuatan untuk mendulang suara ini kan berkurang, Mas Panggi, bagaimana? Iya, memang kita punya PJ memang PLT terlama di Indonesia kan. Selama ini kan hanya 6 bulan, sekarang bisa 3 tahun. Jadi sumber kekuasaannya itu kan memang ada irisan kekuatannya ada. Karena dulu sumber kekuasaan legitimasi PJ kan dipilih rakyat langsung. Sekarang ditetapkan oleh presiden dan gubernur. Artinya sumber kekuasaannya jelas ya. Apakah kemudian itu garis komando atau garis putus-putus, atau dianggap ya oleh presiden tidak boleh miring-miring, harus netral. Konteksnya harus lurus. Tapi omongan presiden juga bisa salah kita memaknai kan, kayak emak-emak hari ini sennya ke kanan beloknya ke kiri. Jangan kan gitu. Dong, ini indir saya juga mama. Tapi maksudnya PJ ini memahami bahwa dia netral. Nah, artinya sekarang kalau misalnya 17 PJ 17 kepala daerah yang kader PDIP. Nah, sekarang anggaplah 4 sudah PJ. Gubernur juga sudah PJ. Apakah kemudian mereka akan bisa mengubah peta elektoral? Kemampuan mereka, tetapi kan memang nggak mudah ya. Kan dibilang oleh presiden tidak bisa, intervensi itu tidak mudah. Apalagi kan yang namanya garis birokrasi itu dari PJ sampai kepala dinas itu kan latar belakang background juga beda-beda. Belum tentu itu satu komando gitu, nggak gampang, karena apa yang dibilang presiden mungkin itu benar juga, bisa juga itu menyindir juga bahwa nggak mudah loh intervensi-intervensi termasuk PJ untuk mengintervensi hasil pemilu gitu. Apalagi jadi tim sukses mungkin bisa tapi apakah itu bisa jadi mesin? Belum tentu. Karena PJ itu ya terbatas juga kan. Tapi kemungkinan ada dong, bisa ada. Karena juga ada latar belakang kenapa PJ ini banyak hari ini, fenomena yang menarik. Apakah ada keuntungan elektoral? Karena ini PJ terlama loh kita punya. Bagaimanapun juga kalau kita ambil dari sisi positifnya bahwa sarana kekuatan, sumber kekuatan dari PDIP untuk meraih suara di Jawa Tengah dengan memenangi kepala daerah, punya kepala daerah PDIP ini sedikit berkurang. 4 diantaranya PJ. Bang Andreas seperti apa? Belum lagi mengenai dugaan-dugaan mengenai kepala daerah yang PJ tadi ya. Boleh dijawab? Ya, dugaan bisa saja, dan presiden juga menyampaikan untuk tidak melakukan intervensi gitu. Cuma ya memang betul, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Panggi maupun Caca bahwa kita tetap perlu mewaspadai untuk tidak terjadi intervensi dengan menggunakan kekuasaan untuk terlibat di dalam proses pileg proses pilpres nanti gitu. Hal yang juga apa yang baru kita perhatikan, apa yang baru kita tonton di dalam drama di MK itu jangan sampai juga terjadi di dalam proses pemilu, karena
Justru sekarang satu hal yang terjadi di masyarakat kita, muncul kecurigaan, curiga untuk hal-hal yang sifatnya tadinya kita yakini apa yang dikatakan itulah yang dilakukan gitu. Tapi ya dalam kenyataannya kan banyak di dalam pengalaman yang kita lihat itu tidak terjadi gitu. Sehingga ke depan ya mari kita sama-sama mengawasi proses ini gitu. Sehingga tidak terjadi intervensi dengan menggunakan kekuasaan tadi. Oke, boleh Pak Wihadi tidak bermaksud untuk menuduh ya, tapi ada beberapa anggapan masyarakat seperti itu. Kepala daerah yang PJ, sangkaannya kita tahulah ke arah mana, Pak Wihadi? Kita tidak melihat itu sesuatu hal yang mungkin bisa dianggap totalitas atau totalitas. PJ ini kan memang kalau kita lihat adalah amanat undang-undang yang kita lakukan karena ada pilkada yang akan serentak. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa PJ ini kan menjalankan tugas. Jadi memang agak berbeda dengan kepala daerah yang memang dari awal melakukan pemilu, melakukan pilkada. Nah, saya kira hal ini tidak perlu dibesar-besarkan kalau kita melihat bahwa bagaimanapun juga PJ ini mempunyai kekuasaan yang terbatas. Jadi saya kira tidak kita harus memandang bahwa PJ ini pasti nanti akan tidak netral dan macam. Kasihan PJ nantinya kalau ini dilakukan belum sudah diputus seperti itu. Jadi saya kira perlu kita harus arif bahwa kita melihat bahwa pemilu ini adalah kita beradu program, kita sama-sama riang gembira, kita lakukan pemilu ini dengan pilpres maupun pileknya, kita lakukan dengan senang hati, dengan gembira, dan tanpa kita harus melakukan back campaign dan juga tanpa kita berprasangka. Jadi saya kira kita harus melihat bahwa seorang PJ ini karena kan amanah daripada undang-undang juga, dan kita jangan kita melakukan suatu tuduhan lah di awal-awal. Ya, kesian PJ itu nanti. Oke, Mas Pangi. Jawa Tengah ya, Cak ya. Itu baseline-nya 15%. 57 itu artinya 57% suara nasional. Ya. Jawa itu 57% artinya 115 juta. Berarti 15% itu kalau solid memang ke Ganjar itu kan potensinya menang. Tapi sekarang kan ada kondisi split. Nah, jangan lupa, Cak, Jawa Tengah tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi, approval ratingnya tuh 70%. Wow. Nah, artinya yang puas dengan Pak Jokowi, apakah automatically akan... Bukan puas dengan PDIP nih ya? Apakah yang puas dengan Pak Jokowi, dengan kinerja Pak Jokowi, dia straight tiket voting ke Mas Gibran. Atau justru split, artinya kesuksesan Pak Jokowi, kepuasan Pak Jokowi, belum tentu mereka automatically memilih Gibran. Itu soal kepuasan tadi. Maka oleh karena itu, kalau saya katakan, suara Pak Jokowi di 2019 kemarin kan 74%. Kemenangan di Jawa Tengah. Tapi itu adalah kombinasi kekuatan antara mesin partai dengan figur Jokowinya, Jokowi efek atau kutal efek tadi. Nah, ini yang menarik untuk baseline Jawa Tengah. Nah, kalau Jawa Tengah ini terbelah, Cak, itu mungkin ada tren hari ini Ganjar turun, jangan-jangan karena persoalan di Jawa Tengahnya. Saya jadi nangkap pertanyaan untuk Bang Andreas. Bang Andreas, Gibran ketika mendatangi beberapa wilayah di Jawa Tengah, dia pasti akan jualan mengenai program-program sang ayah Pak Jokowi. Karena tingkat kepuasan masyarakat di Jawa Tengah terhadap Pak Jokowi itu tinggi. Kalau PDIP punya jualan apa? Ya Ganjar kan juga gubernur Jawa Tengah dong. Dan apa yang dilakukan oleh Ganjar itu langsung ke masyarakat. Kalau presiden kan masih ada satu tingkat di atasnya gitu. Sementara gubernur kan lebih langsung ke masyarakat. Dan juga tadi banyak kepala daerah. Tapi yang pasti bahwa hal yang berkaitan dengan partai ID dan struktur partai yang kuat di Jawa Tengah, dan juga banyak teman-teman relawan juga terlibat di dalam proses pileg pilpres ini, dan itu merupakan potensi dukungan yang kita harapkan dan kita yakin bahwa itu akan tetap menjadi potensi dukungan untuk Ganjar dan Mahfud. Pak Wihadi, menarik ini ya bahwa Gibran ini akan berhasil untuk skup Solo. Kalau pun dia pun jualan adalah jualan program ayahnya. Ganjar ini skupnya lebih besar, Provinsi Jawa Tengah. Banyak dong program-program yang bisa dijual, Pak Wihadi.
Ya, saya hanya melihat bahwa Mas Gibran ini adalah idolanya generasi muda Jawa Tengah. Nah, ini kalau undang-undang bicara masalah idola kan berbeda. Ya kan, jadi saya kira Mas Gibran dengan prestasinya seperti Wali Kota Solo, tentunya semuanya juga berharap wakil daripada generasi muda yang bisa memimpin lebih baik, ya kan, yang bisa mempunyai pemikiran-pemikiran dengan anak muda yang bisa nyambung. Saya kira ini adalah suatu pilihan bagi anak muda untuk memilih Mas Gibran. Jadi saya kira kalau kita bicara generasi muda di Jawa Tengah, tentunya sudah lintas daripada wilayah, saya kira bukan hanya Kota Solo saja, tapi sebagai mata kota. Dan tentunya generasi muda ini juga melihat bahwa kedepannya dengan terbukanya generasi muda untuk bisa menjadi suatu pemimpin, saya kira ini adalah merupakan hal yang diharapkan. Oke. Terakhir, Bang Andreas, apakah dengan langkah Gibran yang punya cukup mobilitas tinggi di Jawa Tengah ini bagaimana? Pak Ganjar akan melakukan hal yang sama atau mungkin lebih lagi? Atau jangan-jangan ya sudahlah ikhlas saja suara di Jawa Tengah dibagi dua, kita lirik daerah lainnya? Bang Andreas. Ya, suruh ikhlas Pak Andreas. Jadi udah cukup lama urusan-urusan kayak gini. Artinya pemilih Pilpres itu seluruh Indonesia pertama. Tapi bahwa basis di Jawa Tengah itu harus tetap dijaga, tentu itu dilakukan gitu, dan menyusun agenda dengan kemudian mapping terhadap peta wilayah-wilayah yang menjadi target dan mana wilayah yang menjadi fokus. Nah, itu yang paling penting dan itu ada di dalam kantong strategi masing-masing gitu, yang tentu tidak kita bicarakan di sini. Baik, jangan kasih bocoran, ada Pak Wihadi di sini. Terima kasih Bang Andreas, terima kasih Pak Wihadi, terima kasih Mas Pangi. Nanti kita akan buktikanlah sebenarnya istilah kandang banteng di Jawa Tengah ini memang akan betul-betul akan terjadi ataukah memang nanti akan berubah pemirsa menjadi sejarah baru. Kita tidak tahu, politik tidak terjadi di ruang hampa, segala mungkin terjadi. Ini sesaat lagi sejumlah informasi lainnya masih akan saya hadirkan usai jeda berikut. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, Wali Kota Medan, Sumatera Utara ini belum kunjung mengembalikan kartu tanda anggota PDIP setelah ia umumkan dukungannya kepada pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju. Di mana Bobi menyatakan ia merasa berat untuk mengembalikan KTA PDIP karena masih menjadi kader PDI Perjuangan meski berbeda pilihan di Pilpres 2024. Setelah diultimatum oleh DPC PDI Perjuangan Kota Medan, Sumatera Utara untuk mengembalikan kartu tanda anggota KTA PDI Perjuangan paling lama 3 hari, Wali Kota Medan Bobi Nasution belum juga mengembalikan KTA PDI Perjuangan. Pagi menjelang siang. Menurut ipar dari bakal cawapres Gibran Raka Buming Raka itu ada perbedaan informasi antara DPC dan DPP PDIP. DPP PDIP sebelumnya memberikan waktu 7 hari kepada Bobi untuk mengembalikan KTA. Lebih lanjut, Bobi menjelaskan ia merasa berat untuk mengembalikan KTA PDIP karena masih ingin menjadi kader PDI Perjuangan meski berbeda pilihan di Pilpres 2024. Ya, DPC ya, benar. Saya rasa mungkin kemarin saya diinformasikan pada saat di dalam ruangan ini waktunya sebenarnya dikasih waktu 7 hari. Dari DPP dikasih waktu 7 hari kepada saya, tapi kalau memang DPC menyampaikan 3 hari, ini saya juga baru tahu. DPC PDI Kota Medan memberikan waktu 3 hari, ini saya juga baru tahu. Nah, nanti ini akan coba kita tidak lanjut. Artinya Bapak akan menyerahkan KTA Bapak segera? Insya Allah. Kapan Pak rencana Pak? Kapan Pak rencana Pak? Apa Insya Allah, lihat nanti. Saya sudah menyampaikan yang pasti, yang saya sampaikan kemarin. Saya nggak ada yang saya rubah, tidak ada yang saya tutup-tutupi. Saya menyampaikan tentunya secara kader saya masih ingin menjadi kader PDI Perjuangan. Saya namun dalam menitipkan nasib bangsa kepada calon presiden atau presiden mungkin berbeda. Ini yang sudah saya sampaikan ke DPP kemarin. Memang
Bakal calon presiden pilihan PDI Perjuangan Ganjar Pranowo angkat bicara menyusul dukungan Wali Kota Medan Bobi Nasution yang mendukung pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Ganjar mengungkapkan pendapatnya itu usai acara pelepasan 1.500 pekerja migran Indonesia oleh BP2MI di Jakarta. Ganjar pun tidak mempermasalahkan arah dukungan Bobi Nasution. Ya, karena kader PDI Perjuangan yang diajukan saya, maka sebaiknya mengikuti keputusan kita atau silakan mencari cara lain. Sebelumnya pada Rabu 8 November 2023 di Jakarta Teater Jakarta, Bobi yang merupakan Ketua Umum Barisan Pengusaha Pejuang ini menyatakan resmi mendukung pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Diketahui selain sebagai kader PDI Perjuangan, Bobi juga merupakan menantu Presiden Joko Widodo. Dari Medan, Sumatera Utara dan Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, keputusan Bobi Nasution mengalirkan dukungan untuk pasangan bakal Capres dan juga Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ditanggapi Capres Ganjar Pranowo. Ganjar menilai seorang kader semestinya tunduk pada kebijakan partai. Sebenarnya kami bisa menyiapkan juga di daerah itu. Bakal calon presiden pilihan PDI Perjuangan Ganjar Pranowo angkat bicara menyusul dukungan Wali Kota Medan Bobi Nasution yang mendukung pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Ganjar mengungkapkan pendapatnya itu usai acara pelepasan 1.500 pekerja migran Indonesia oleh BP2MI di Jakarta hari ini. Bobi harus mundur Pak? Ya, karena kader PDI Perjuangan yang diajukan saya, maka sebaiknya mengikuti keputusan kita atau silakan mencari cara lain. Sebelumnya pada Rabu 8 November 2023 di Jakarta Teater Jakarta, Bobi yang merupakan Ketua Umum Barisan Pengusaha Pejuang ini menyatakan resmi mendukung pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Diketahui selain sebagai kader PDI Perjuangan, Bobi juga merupakan menantu Presiden Joko Widodo. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyatakan usai mendeklarasikan diri mendukung pasangan Prabowo Gibran, Bobi Nasution otomatis dihapus sebagai kader PDIP. Pemirsa, di mana Hasto pun menyebutkan bahwa tindakan Bobi ini telah melanggar aturan konstitusi yang ada dalam ADART Partai PDI Perjuangan. Masuk melalui DPC Kota Medan, maka DPC Kota Medan akan berkirim surat. Intinya bahwa konstitusi telah mengatur pasangan Capres dan Cawapres diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, dan partai nggak boleh mengusulkan dua. Partai oleh konstitusi nggak boleh bermain dua kaki. Lalu berdasarkan ADART juga sangat jelas menjabarkan perintah konstitusi. Karena PDI Perjuangan dengan penuh keyakinan sudah menetapkan Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD, karena inilah pemimpin yang baik, pemimpin rakyat, punya visi jangka panjang, membawa keadilan. Maka ketika Mas Bobi menyatakan dukungan ke yang lain dan sudah dilakukan klarifikasi, kemudian memberikan dukungan kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran, ya maka harus konsisten bahwa ya otomatis kan sudah punya pilihan lain oleh konstitusi dan ADART partai, yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota PDI Perjuangan. Itu etika politiknya, itu peranatan yang baik yang seharusnya diikuti dengan sikap gentleman. Sejumlah informasi lainnya masih akan kami kabarkan di Apa Kabar Indonesia Malam, tapi rekan saya Ken Ana yang nanti akan menyampaikannya. Ada apa ya Ken? Ya betul sekali Caca, usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir untuk Anda pemirsa. Saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih lengkap lagi pemirsa mengenai bagaimana jalannya ataupun perjalanan sejarah konflik yang terjadi antara Israel dengan kelompok-kelompok di Palestina sebenarnya, dan hari ini pun sudah memasuki 1 bulan lebih konflik yang terjadi di Gaza antara Israel dan juga kelompok pejuang Hamas. Usai jeda kami kembali.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menanggapi soal pencalonan Kasat Jenderal TNI Agus Subianto sebagai Panglima TNI. Walau pencalonan itu merupakan hak prerogatif Presiden, namun Hasto menekankan pentingnya netralitas TNI Polri. Nama Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Agus Subianto ramai diperbincangkan usai Presiden Joko Widodo mengusulkannya sebagai calon Panglima TNI pada akhir Oktober lalu. Padahal saat itu Agus Subianto baru beberapa hari dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, tepatnya pada 25 Oktober 2023. Pencalonan Agus Subianto sebagai Panglima TNI menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono yang akan memasuki masa pensiun pada 26 November mendatang mendapat tanggapan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Meski pencalonan itu merupakan hak prerogatif Presiden, namun Hasto menekankan pentingnya netralitas TNI Polri maupun aparatur sipil negara. Yang pertama, ini adalah hak prerogatif Presiden. Nah, kami hormati, kami bisa membedakan Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan Presiden sebagai bapaknya Mas Gibran. Di mana rakyat pun juga sudah memberikan banyak catatan khususnya terkait dengan keputusan yang ada di Mahkamah Konstitusi yang terbukti terjadi pelanggaran etik yang berat. Yang kedua, bahwa dengan menggunakan hak prerogatif tersebut, ya tugas DPR kemudian untuk melakukan fit and proper. Dan yang ketiga, netralitas TNI, Polri, seluruh aparatur negara itu merupakan semangat reformasi. Sejauh ini hanya nama Agus Subianto yang diusulkan Presiden sebagai calon Panglima TNI. Komisi 1 DPR akan memulai rangkaian uji kelayakan dan kepatutan dengan melakukan verifikasi administrasi. Dari Jakarta, Nadila Saleh, Azarina Rotama, TV One mengabarkan. Kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi yang menyeret Wakil Menteri Hukum dan HAM Edy Hiarij telah naik ke tahap penyidikan. Juru bicara KPK Ali Fikri menjelaskan saat ini KPK sedang memproses, menyelesaikan dan mengumpulkan alat bukti serta pemeriksaan saksi yang nantinya akan diagendakan. KPK tidak ingin terburu-buru dalam menyelesaikan kasus ini sehingga aspek formil dan material dari perkara harus disiapkan secara benar. Sebelumnya KPK menetapkan Wamenkumham Edy Hiarij sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi pada Jumat 9 November 2023. Kasus yang menjerat Edy ini berawal dari laporan yang dilayangkan oleh Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, atas dugaan penerimaan gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi. KPK menetapkan total 4 tersangka, 3 orang penerima dan 1 pemberi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edy Hiarij sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan surat penetapan tersangka sudah ditandatangani sekitar 2 pekan lalu. Ada 4 tersangka yang sudah ditetapkan, antara lain 3 orang penerima dan 1 pihak pemberi. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangan sekitar 2 minggu yang lalu Pak Sep, ya sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1 gitu. Kasus dugaan gratifikasi yang menjerat Edy Hiarij pertama kali dilaporkan oleh Indonesia Police Watch ke KPK pada Maret 2023. Saat itu, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menyatakan pihaknya melaporkan dugaan gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah yang diterima Edy Hiarij melalui orang terdekatnya. Suap itu diduga terkait jasa konsultasi hukum dan pengesahan status badan hukum. Pada tanggal 17 Oktober pukul 14.36
dikirim lagi oleh PT CLM ke rekening bernama YAM. Aspri juga, Aspri dari saudara Wamen EOSH, diakui dalam chat-chat ini, ya. Chat-chat ini diakui nih, ya. Nah, itu perbuatan kedua, ya. Jadi yang ketiga, dalam hubungan komunikasi antara Dirut CLM saudara HH dengan Wamen saudara EOSH, saudara EOSH meminta Asprinya 2 orang dapat ditempatkan, ini perbuatan ketiga nih, ditempatkan sebagai komisaris PT CLM, ya. Kemudian diakomodasi, ya, dengan adanya akta notaris. IPW juga telah menyerahkan sejumlah bukti dugaan penerimaan gratifikasi oleh Edi Hiarij periode April hingga Oktober 2022 ke KPK. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, malam hari ini tengah berlangsung pertandingan Piala Dunia U17 antara Indonesia melawan Ekuador di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Bagaimana jalannya pertandingan sejauh ini di sana? Kami ajak Anda bergabung bersama rekan kami Rehana Meizia. Rehana, silakan. Ya baik, selamat malam Ken Ane dan juga pemirsa. Akhirnya momen yang ditunggu-tunggu oleh para pencinta sepak bola di tanah air ini resmi dibuka. Karena tadi pemirsa, walaupun pembukaan Piala Dunia U17 ini dilaksanakan dalam waktu yang singkat sekitar 10 menit dan juga di tengah-tengah jeda antara pertandingan satu dengan juga pertandingan yang lainnya, namun pertandingan ataupun pembukaan tersebut berhasil memukau jutaan mata yang ada di Indonesia karena ada penampilan menarik kekini yang berasal dari Aurelia Muremas dan juga Wika Salim yang menyanyikan 2 lagu yang berbeda ini, yakni ada lagu Rungka dan juga ada lagu Masa Bodoh, kemudian juga ada lagu yang memang ini menjadi salah satu lagu tema Timnas Indonesia, yakni lagu Bersama Garuda, We Are Together. Kemudian Ken Ana dan juga pemirsa, saat ini skor adalah seri di mana Indonesia melawan Ekuador yakni sama-sama memiliki skor 1-1. Walaupun tadi juga pemirsa telah berhasil salah satu pemain dari timnas mencetak gol yakni Arkan Kakak yang bernomor punggung 8, dan Arkan Kakak ini juga jika kita lihat menjadi wonderkid dalam timnas U17 yang memang dilaksanakan pertandingannya di malam hari ini di tempat saya mengabarkan yakni di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Untuk strateginya ataupun taktik permainannya sendiri ini menggunakan strategi 4-3-3 di mana ada starting point ataupun ada 11 pemain starting, kemudian ada 10 pemain cadangan. Begitu Ken Ana dan juga pemirsa, walaupun malam hari ini saya mengabarkan di luar dari stadion ataupun saya tidak melihat bagaimana jalannya pertandingan di malam hari ini, namun antusiasme dari masyarakat memang terasa bahwasannya juga dari luar saja ini sudah terdengar supporter dari timnas U17 dalam terus mendukung ini agar Indonesia dapat maju ke dalam babak selanjutnya. Ini memang sudah terasa dari tadi sejak siang hari, di mana tadi juga kami sempat melihat bahwasannya ada berbagai macam peralatan yang dibawa, begitu tidak hanya dari Jakarta saja, namun juga ada beberapa penonton dari luar Pulau Jawa yang memang jauh-jauh datang ke Surabaya untuk menyaksikan secara langsung bagaimana sebetulnya acara pertandingan U17 antara Indonesia melawan Ekuador yang memang dilaksanakan di hari ini sejak tadi pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Ken Ana dan juga pemirsa, memang tadi juga kami sempat memantau bahwasannya ada beberapa tokoh penting yang hadir dalam pembukaan acara U17 yang diselenggarakan di tempat saya mengabarkan, di mana ada Presiden Joko Widodo, kemudian juga ada dari Ketua PSSI Erick Thohir, dan juga ini ada dari Presiden FIFA yakini dan juga beberapa stakeholder lainnya seperti Prabowo Subianto juga memang turut hadir dalam acara U17 yang dilaksanakan di Surabaya ini. Demikian Ken Ana, tentunya kita juga masih akan terus memantau bersama siapa nanti yang akan menjadi juara dan akan bertanding lagi dalam pertandingan selanjutnya. Kembali ke studio Ken Ana. Baik, terima kasih Rehana Meizia mengabarkan dari Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kita ke informasi lainnya pemirsa, wilayah sekitar Rumah Sakit Indonesia di Gaza bagian utara lagi-lagi menjadi sasaran gempuran Zionis Israel. Belasan rudal menghantam lingkungan di sekitar rumah sakit yang dibangun dari bantuan Indonesia untuk warga Gaza, Palestina.
Ledakan dan dentuman nyaring mengguncang area sekitar Rumah Sakit Indonesia di Beit Lahia, Gaza bagian utara. Belasan rudal Israel menghunjam ke area ini tanpa ada peringatan sebelumnya. Para tenaga kesehatan, karyawan Rumah Sakit Indonesia, serta pasien dan keluarga pun bergegas berusaha menyelamatkan diri. Suara ledakan bertubi-tubi, disusul api dan asap membumbung ke langit. Akibat serangan ini banyak warga sipil terluka dan sejumlah warga sipil lainnya tewas. Rumah Sakit Indonesia di Gaza ini sebelumnya dituding oleh Israel sebagai tempat persembunyian para pejuang Hamas. Zionis juga menuduh Hamas menggunakan terowongan bawah tanah di Rumah Sakit Indonesia serta menyelewengkan pasokan bahan bakar yang sedianya disiapkan untuk rumah sakit. Tudingan tersebut dibantah keras oleh pemerintah Indonesia serta lembaga kemanusiaan Mercy yang menjalankan Rumah Sakit Indonesia. Ditegaskan, fasilitas kesehatan dari Indonesia di bumi Palestina dibangun secara profesional. Tuduhan-tuduhan Israel juga dibantah keras oleh Hamas. Rekaman audio yang disebut Zionis sebagai bukti penyelewengan bahan bakar sebenarnya adalah rekaman permintaan bantuan bahan bakar untuk digunakan petugas mengevakuasi korban-korban serangan Israel. Serangan Zionis Israel di wilayah Gaza, Palestina semakin tidak jelas dan membabi buta. Masjid Khalid bin Al-Walid hancur menjadi target jet tempur Israel. Masjid Khalid bin Al-Walid yang terletak di Bani Suhaila, Khan Yunis, jalur Gaza Selatan, hancur diserang rudal jet tempur. Rekaman gambar detik-detik Masjid Khalid bin Al-Walid hancur diunggah dan menjadi viral di media sosial. Rekaman tersebut diambil dari sebuah kamera handphone yang mengarah langsung ke masjid tersebut. Seolah-olah perekam tahu bahwa Masjid Khalid bin Al-Walid menjadi target sasaran Zionis Israel. Usai jeda pemirsa, saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana sebenarnya sejarah perjalanan konflik yang terjadi antara Israel dengan kelompok pejuang di Palestina. Sesaat lagi kami kembali. Pemirsa, bantuan Indonesia untuk Palestina ini dikirimkan dengan total bantuan 51,5 ton dari pemerintah dan lembaga kemanusiaan. Ya, kami hadirkan informasi dan juga data untuk Anda pemirsa yang berkaitan dengan bantuan Indonesia. Dikirimkan untuk Palestina ada 51,5 ton jumlah bantuan yang dikirimkan dari Indonesia untuk warga Palestina yang menjadi korban dari konflik yang masih terus berkepanjangan ini. 4 November 2023 bantuan ini berangkat dari Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta dan pada 6 November 2023 bantuan ini telah tiba di Bandara El Aris, Mesir. Bantuan ini dikirimkan dengan menempuh rute penerbangan yang sudah ditentukan tentunya menggunakan transportasi berupa 2 pesawat Hercules dan juga 1 pesawat tambahan. Pemirsa, ada 51,5 ton bantuan yang diberikan dan disalurkan kali ini dari Indonesia. Kalau kita melihat beberapa waktu ke belakang pada 5 November 2023 kemarin pemirsa ada aksi bela Palestina yang dilangsungkan di Monumen Nasional atau Monas Jakarta di mana jutaan orang ikut dalam aksi bela Palestina ini.
dan dihadiri pula oleh banyak tokoh nasional hingga publik figur, serta tokoh-tokoh lintas agama yang menyuarakan mengenai dukungan terhadap Palestina. Peserta aksi pada saat itu menggunakan atribut bergambar semangka. Simbol ini kemudian yang akhir-akhir ini banyak kita jumpai juga di media sosial, dan sedikitnya ada 3.400 personil keamanan diturunkan untuk mengawal aksi bela Palestina tersebut. Dan saat ini saya akan ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana perjalanan konflik antara Israel dan juga Palestina sebenarnya. Di tahun 1917 Palestina ini lepas dari kendali Ottoman pemirsa dan juga dikendalikan oleh Inggris. Dan tidak hanya sampai di situ pemirsa, masih panjang perjalanan dari konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Apa yang terjadi setelah tahun 1917? Pada 1948, tepatnya 14 Mei 1948, berlangsung deklarasi negara Israel oleh PM David Ben-Gurion. Berikutnya pada 15 Mei 1948 terjadi perang antara Arab dan juga Israel. Pada saat itu pula Yerusalem Barat ini dikendalikan oleh Israel dan di wilayah timur dikuasai oleh Palestina. Berikutnya pemirsa, pada 5 hingga 10 Juni 1967 apa yang terjadi? Perang 6 hari dan Israel menguasai Yerusalem di tepi barat, Sinai, Gaza, dan juga dataran tinggi Golan. Pada tahun yang sama, 1967, Dewan Keamanan PBB meminta Israel mundur dari Yerusalem Timur dan juga tepi barat yang pada saat itu masih di bawah kendali atau di bawah kuasa Israel. Perjalanan berikutnya di tahun 1980 pemirsa, pada saat itu Israel mendeklarasikan bahwa seluruh wilayah Yerusalem ini sebagai ibu kota dari Israel. Pada tanggal 6 Desember 1987 hingga 1993 ini terjadi pemberontakan yang dinamakan Intifada. Ini pertama kali dimulai pemirsa pada saat itu. Dan berikutnya kita masih akan melihat bagaimana perjalanan konflik antara Israel dan Palestina. Pada tahun 1993 terjadilah perjanjian Oslo antara Israel dan juga PLO pimpinan yaitu Yasser Arafat. Dan di tahun 2000, tepatnya 11 Juli 2000, Presiden Bill Clinton ini menggagas pertemuan antara Israel dan juga Palestina di Camp David. Apa yang terjadi setelah tahun 2000 pemirsa? Masih di tahun yang sama, pada tanggal berbeda, 28 September, Intifada kedua pecah dipicu kunjungan Ariel Sharon ke Temple Mount. Selanjutnya pada 28 Maret 2002, terjadi inisiatif perdamaian yang kemudian diusulkan oleh Pangeran Abdullah di KTT Beirut antara Israel dan juga Palestina. Di tahun 2007, pemirsa, berlangsung KTT Riyadh yang kemudian menyetujui inisiatif perdamaian Arab dan solusi dua negara. Tidak sampai di situ pemirsa, kita akan melihat bagaimana perjalanan selanjutnya dari konflik yang terjadi antara Israel dan juga Palestina di tahun 2011. Dewan Keamanan PBB ini mengecam pembangunan pemukiman Yahudi yang dilakukan di tepi barat dan juga di Yerusalem Timur. Dan di tahun 2011 Palestina gagal mendapat keanggotaan dari PBB.
Selanjutnya pada bulan Mei 2012, 27 Menteri Luar Negeri Uni Eropa mengecam upaya perluasan pemukiman Yahudi. Pada bulan November 2012, status dari Palestina di PBB ini menjadi negara pengamat non-anggota. Berikutnya pemirsa, di tahun 2014, tepatnya bulan Agustus, ada sekitar 1.814 warga Palestina yang tewas dalam operasi militer Israel di jalur Gaza. 30 September 2015, bendera Palestina berkibar pertama kalinya di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Di tahun 2021, serangan Israel di jalur Gaza selama 7 hari ini berlangsung, menewaskan 192 orang dan 1.200 orang terluka. Lalu apa yang terjadi pada tahun ini pemirsa? Oktober 2023, sama-sama kita ingat, dimulai pada 7 Oktober, pasukan Hamas ini membombardir Israel sebagai balasan tewasnya 250 warga Palestina akibat serangan Israel di Masjid Al-Aqsa dan juga jalur Gaza. Sudah berlangsung 1 bulan lebih pemirsa konflik yang terjadi antara Israel dan juga kelompok pejuang Hamas di wilayah Gaza, Palestina dan menewaskan ribuan orang. Banyak korban dan masih terus bertambah hingga hari ini pemirsa. Dan kami akan ajak Anda untuk mengenal bagaimana wilayah Gaza sendiri. Gaza ini pemirsa ada beberapa wilayah mulai dari Gaza Utara, kota Gaza sendiri, Deir el-Balah, Khan Yunis dan juga Rafah. Tembok dan pagar yang dibangun Israel dapat Anda saksikan pemirsa pada titik tertentu yang sudah kami tandai juga. Dan inilah beberapa pos yang perlu juga Anda ketahui pemirsa, ada pos Beit Hanon. Pos ini digunakan bagi warga yang mengantongi izin Israel. Serta ada juga pos Rafah di sana. Dan kita akan melihat pos lainnya, pos Nahal Oz ini ditutup pada tahun 2010, ada juga pos Karni ditutup pada 2007, serta pos Kisufim ditutup pada 2005 dan pos Sufa yang ditutup pada 2008. Dan inilah pemirsa perairan yang dikendalikan oleh Israel. Batas nelayannya pun diatur di wilayah Gaza, Palestina. Ya, pemirsa, Rumah Sakit Indonesia di Bait Lahia, Gaza Utara, Palestina akan benar-benar berhenti beroperasi total dalam 24 jam ke depan jika tidak ada lagi pasokan bahan bakar untuk menghidupkan kelistrikan rumah sakit. Meski begitu, Zionis Israel tetap gencar melancarkan serangan ke wilayah dekat Rumah Sakit Indonesia. Rumah Sakit Indonesia pun memohon bantuan pada pemerintah Indonesia untuk dapat berupaya menghentikan serangan Israel ke Rumah Sakit Indonesia dan rumah sakit lain di wilayah Gaza, serta melindungi para pekerja medis, pasien, juga pengungsi yang berlindung di rumah sakit. Blokade yang dilakukan Zionis Israel atas asumsi tak berdasar mengakibatkan tidak adanya pasokan bahan bakar untuk operasional sehingga Rumah Sakit Indonesia kini terancam berhenti beroperasi total. Tidak adanya pasokan obat-obatan dan keperluan medis pun membuat stok kebutuhan rumah sakit kian menipis. الرحيم اليوم التاريخ الخميس الموافق 9/11/2023 لم يتبقى من السولار إلا 1100 لتر وهذا يكفي لمدة يوم واحد فقط. المستشفى سوف تتوقف بالكامل عن العمل غدا إن لم يتم إمدادها بالسولار اللازم للمولدات الكهربائية. Lebih dari 10.800 warga sipil Palestina terbunuh dalam hampir 5 pekan serangan Zionis Israel di Gaza. Selain itu, lebih dari 1,5 juta warga terpaksa mengungsi dari Gaza Utara ke Gaza bagian selatan.
Gempuran Zionis Israel ke Gaza memasuki hari ke-34. Malam dan siang hari, Gaza diguncang ledakan dan dentuman nyaring disusul api dan asap besar. Lagi-lagi, bangunan tempat tinggal warga di bumi hanguskan dalam serangan keji ini. Korban pun terus bertambah, lebih dari 10.800 warga sipil tewas. Israel berusaha membelah Gaza menjadi dua, yaitu bagian utara dan selatan. Arus pengungsi dari Gaza Utara menuju arah selatan berlanjut. Sebagian besar di antara mereka adalah anak-anak, perempuan, dan warga lanjut usia. Lebih dari 2/3 dari 2,3 juta penduduk Gaza telah meninggalkan tempat tinggal mereka di Gaza Utara. Di tengah deraan perang, sayap militer Jihad Islam Palestina, Brigade Al-Quds menyatakan siap membebaskan 2 warga negara Israel yang mereka sandera sejak awal pertempuran 7 Oktober lalu. Alasannya adalah kemanusiaan serta kesehatan. Israel lagi-lagi berbohong. Propaganda tipu-tipu mereka di festival musik Kibbutz terbongkar. Ternyata penyebab jatuhnya banyak korban warga Israel bukanlah akibat serangan Hamas, melainkan karena rudal-rudal helikopter dan tank militernya sendiri. Masih ingat peristiwa ini? Tanggal 7 Oktober 2023 ketika pejuang Hamas keluar Gaza dengan paraglidingnya. Mereka menerobos pengamanan Israel untuk melancarkan operasi Badai Al-Aqsa. Sementara di perbatasan, muda-mudi Israel sedang asyik ajojing. Mereka bergembira ria dalam festival musik Nova di Kibbutz Be'eri. Di saat yang sama, sejumlah pejuang Palestina mendarat di tempat ini dan menangkap beberapa orang sebagai sandera. Israel menggunakan momen ini untuk propaganda mereka. Zionis menyebut ada ratusan warganya tewas akibat serangan Hamas. Namun, sebaik-baiknya membungkus bangkai, baunya akan tercium juga. Begitu juga kebohongan Zionis. Tipu daya mereka kini terbongkar. Ternyata, pelaku pembunuhan massal di festival musik Nova adalah militer Israel sendiri dan kejadian tersebut terekam kamera helikopter Apache. Pilot helikopter mengakui kesulitan mengenali antara warga sipil dengan pejuang Hamas sehingga mereka memilih mengebom siapa saja yang dilihatnya. Keterangan para saksi mata seperti yang dirangkum media The Grey Zone menguatkan hal itu, bahwa tank dan helikopter Israel menjadikan peserta festival musik sebagai sasaran rudal. Kesaksian pengunjung festival musik itu bertentangan dengan laporan pemerintah Israel yang menyebut korban-korban tewas di kibbutz akibat serangan Hamas. Dan keterangan para saksi juga menguatkan kecurigaan netizen dengan video lokasi festival musik Nova yang baru dikeluarkan pemerintah Israel setelah sebulan lamanya. Media Zionis memperlihatkan mobil-mobil yang hangus dan penyok parah, sesuatu yang tak mungkin dilakukan pejuang Hamas yang jumlahnya sedikit beserta senjata ringan mereka. Akibat serangan membabi buta militer Israel di Kibbutz Be'eri, lebih dari 200 orang tewas di tempat ini. Sebagian tertembak dan banyak di antara para korban hangus terbakar. Israel kini semakin sulit menutupi kesalahan mereka dengan masifnya informasi yang beredar di media sosial. Dana besar yang dikeluarkan untuk propaganda sepertinya akan terbuang sia-sia karena masyarakat dunia kini bisa dengan mudah mengakses cerita sebenarnya. Ya, informasi tadi pemirsa menutup kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini, Caca. Iya benar sekali Ken, tapi tampaknya kita harus menutup Apa Kabar Indonesia malam untuk hari ini. Tapi pemirsa jangan lupa untuk menyaksikan program selanjutnya, yakni Menuju Pemilu bersama Dwi Anggia dan juga Arif Fadil, di mana tema yang akan diangkat adalah mengenai pasca putusan MK dan saling sidir antar parpol. Saya Caca Anissa. Dan saya Ken Ana serta teman-teman yang bertugas di Apa Kabar Indonesia malam pamit undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.
Jumpa. Kalau siaran sampai malam gini, biasanya badan aku terasa capek. Supaya badan aku tetap bugar, aku selalu berusaha penuhi kecukupan cairan dan mineral tubuh. Nah, makanya aku selalu minum Le Mineral yang diambil dari sumber mata air pegunungan dengan kandungan mineral esensial seimbang yang berkualitas. Le Mineral kemasannya juga ditutup berlapis loh, bukan cuma disegel, tapi botolnya juga keras sebelum dibuka. Bikin kita ngerasa aman, bebas dari pemalsuan. Aku tadinya nggak bisa minum banyak. Tapi beda kalau minum Le Mineral, rasanya enak, nggak bikin enek. Jadi kalau harus tugas keluar lapangan, aku juga nggak perlu khawatir kalau harus beli air mineral di mana aja. Kamu juga jangan lupa rutin minum Le Mineral ya. Anda baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Morinaga, Mori Grow.